Shalom Jemaat Misia Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Dia. Karena itu mari saudara-saudara siapkan hatimu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kita akan memulai ibadah hari ini. Ibadah hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian pada hari ini. Kalau kita datang pada hari ini dengan hati yang gelisah, atau mungkin penuh dengan kekhawatiran, mari kita mau sekali lagi diingatkan bahwa sesungguhnya kita punya Tuhan yang begitu dekat dengan setiap kita. Dialah Allah yang selalu pedulikan kita. Dialah Sang Penolong kita. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya.
Tuhan, bahwa sesungguhnya kami punya Engkau Tuhan kami yang selalu menolong setiap kami. Oh sesungguhnya kami punya Engkau Allah yang selalu pedulikan setiap kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan, kami mau berterima kasih. Kalau melewati masa-masa yang tidak mudah saat ini, Engkau selalu ada, Engkau lah yang selalu memelihara setiap kami. Engkau lah yang menguatkan setiap kami. Dan bahkan Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mau kembali Tuhan di tempat kami masing-masing. Meskipun secara fisik kami tidak bersama-sama, tapi kami mau bersatu hati. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak-sorai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Shalom jemaat semua. Mari kita mau sama-sama nyanyi bagi Dia. Tuhan kita yang kuat dan sanggup melakukan segala sesuatunya. Mari kita mau sama-sama bertepuk tangan dimanapun kita berada. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita mau sama-sama sekali lagi mengangkat suara kita. Kita naikkan dengan penuh sukacita. Angkatlah suara, Puji dan serukan nama-Nya. puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak Mari kita mau sama-sama gerakkan kaki kita. sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita mau terus bersorak-sorai bagi Dia. Kita mau sama-sama bertepuk tangan. Kita mau sama-sama nyanyikan kebesaran-Nya. Dialah Tuhan yang kuat dan penuh kuasa. Mari kita sama-sama nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang
lagi sama-sama katakan. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi. Nyanyi bagi Dia. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan dimanapun kita berada. Mari dengan penuh keyakinan kita mau sama-sama ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat dimanapun yang sudah berada. Mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita mau sama-sama nyatakan bahwa bagaimanapun situasi kita saat ini, kita mau tetap percaya akan setiap janjinya. Kita mau berserah, kita mau percaya kepadanya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Kita mau sama-sama nyanyikan. Sungguh besar setiamu, Kau yang nyatakan bagi setiap kami. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
ku takut, tak akan ku gentar Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama katakan ku percaya. Ku percaya. Saudara, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan di hadapan-Mu, biarlah Engkau yang akan menolong setiap kami, supaya kami ya Tuhan boleh terus berserah, terus percaya kepada Tuhan. Apapun situasi yang sedang kami alami saat ini ya Tuhan, bawa kami untuk terus meyakini bahwa kami punya Tuhan yang sangat bisa untuk kami andalkan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami bersyukur juga karena di tengah-tengah ibadah kami saat ini, Engkau berkenan juga berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami memohon, biarlah kebenaran firman-Mu ini Engkau pakai untuk boleh menuntun kami, menguatkan kami, membukakan mata kami, membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami, biarlah Engkau yang kuasa-Mu tidak terbatas itu, yang akan menolong setiap kami untuk mengerti firman-Mu dan juga untuk boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan setiap kami. Pakai juga ya Tuhan, hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, supaya sungguh ya Tuhan, yang disampaikan adalah isi hati Tuhan bagi hamba-Mu dan bagi setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan. Saya ambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, mulai dari ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, mulai ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. LAI memberikan judul perikop ini, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran,
Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara, inilah bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita, di mana khotbah saya hari ini saya beri judul, "Saat Kenyataan Tidak Sesuai Harapan." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini adalah saat-saat seperti itu, bukan? Saat-saat di mana kita kemudian menjumpai bahwa kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Belum lama rasanya kita memasuki tahun 2020 ini. Kita masuk dengan semangat. Kita masuk dengan begitu banyaknya harapan. Kita masuk dengan berbagai impian. Kita masuk tahun yang baru dengan target-target kita, dengan rencana kita. Bahkan mungkin kita sudah atur dengan rapi sedemikian rupa setiap jadwal-jadwal disertai dengan deadline-deadline. Tetapi saudara-saudara, awal tahun kita kemudian digemparkan dengan adanya berita bahwa penyebaran virus corona semakin menyebar kemana-mana. Akhir Februari di Indonesia kemudian ditemukan pasien yang positif terkena
COVID-19. Saudara, kondisi ini adalah kondisi yang mengagetkan. Bahkan kondisi ini adalah kondisi yang sangat menyulitkan bagi kita. Kenapa saudara-saudara? Karena segala impian kita, segala harapan kita, semua jadwal kita, semua target kita sangat sulit untuk kita gapai, bukan? Sangat sulit untuk kemudian kita realisasikan di masa-masa seperti ini. Inilah masa di mana kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Saudara, kita kemudian menjalani hari-hari ini dengan semangat yang mungkin awal-awal masih lumayan lah. Tapi makin ke sini semangat itu kemudian semakin meredup. Kita semakin stres, kita semakin frustasi. Kenapa? Karena kita dianjurkan untuk di rumah aja. Gak bisa kemana-mana. Kita juga mungkin takut, kita juga mungkin khawatir kalau kita kemudian nekat atau memberanikan diri untuk urusan yang tidak terlalu penting yang kemudian membuat kita akhirnya keluar. Sudah ada anjuran bagi sebagian orang untuk kamu bekerja, kamu belajar, kamu sekolahnya itu di rumah aja. Sudah situasi kemudian semakin sulit. Lebih-lebih lagi ketika kita kemudian melihat bahwa di rekening kita, di dompet kita, kita menyadari bahwa kondisi keuangan kita semakin menipis. Sudah ada banyak rencana liburan yang hanya sekedar angan-angan. Batal atau kalaupun ditunda nggak tahu bisanya kapan. Ada banyak orang yang sudah dari jauh-jauh hari merancangkan, merencanakan untuk bikin pesta yang begitu mewah. Untuk hari pernikahan mereka mungkin. Untuk ulang tahun mereka. Untuk anniversary mereka. Ya, acara itu masih berlangsung. Tetapi sangat jauh dari apa yang sudah dirancangkan, jauh dan gak pernah dibayangin. Kondisi seperti itu yang justru akan terjadi. Ada banyak acara-acara yang batal. Ada banyak agenda-agenda yang tertunda. Dan ada banyak tanda tanya yang sampai dengan saat ini masih belum terjawab. Saudara, bagi saya di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, wajar kalau kita kemudian pada akhirnya patah semangat, putus asa, sedih, kecewa, dan tak berpengharapan. Saudara, sebetulnya situasi yang sama pun, bahkan perasaan-perasaan yang sama pun, itu juga ada di dalam benak kedua orang murid yang saat itu sedang berada di dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Kenapa saya katakan sama, saudara-saudara? Karena mereka pun ada di dalam situasi di mana kenyataan saat itu di luar dari harapan mereka. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka. Saat itu mereka harus menghadapi suatu kenyataan bahwa guru yang selama ini mereka kagumi, yang bahkan mereka yakini bahwa inilah Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, 3 hari yang lalu, guru yang mereka kagumi itu mati di atas kayu salib. Saudara, situasi ini betul-betul di luar dari harapan mereka. Beberapa waktu yang lalu sebelum kemudian guru mereka terpaku dan mati di atas kayu salib, 2 murid ini bersama dengan orang banyak, mereka bersorak-sorai, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah dia raja yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ternyata sorakan yang tadinya disertai dengan keyakinan bahwa inilah raja yang akan terus memimpin, raja yang kemudian akan menuntun mereka, raja yang akan memperbaiki kondisi mereka yang saat itu terjajah oleh penjajahan Romawi. Ketika mereka hari itu berjalan, 3 hari setelah kematian Yesus, keyakinan dalam diri mereka pudar.
Saudara, Alkitab mencatat bahwa wajah mereka muram. Wajah yang muram, hati yang hancur. Bagi saya, saudara-saudara, itu adalah sebuah reaksi yang wajar. Bahkan ketika kemudian mereka mendapat kabar ada perempuan-perempuan di hari yang sama, saudara-saudara, hari ketika mereka berjalan itu, mungkin beberapa waktu sebelumnya, mereka dengar kabar kalau ada perempuan-perempuan yang pergi ke kuburnya Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mendapatkan mayat Yesus di sana. Dan mereka semakin frustasi karena mereka kemudian berpikir bahwa, wah, jangan-jangan ada yang nyuri nih. Mana mayat dari Yesus yang adalah guruku itu? Mereka kemudian mendengar apa yang dibicarakan oleh perempuan. Bahkan murid-murid yang menyusul mereka kemudian mendengar, omong kosong ini. Kenapa kalian harus percaya dengan perkataan malaikat bahwa ia hidup? Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya berita yang mereka dengar dari perempuan, berita yang mereka dengar dari murid Yesus yang lain yang sudah ngecek ke kuburan itu bahwa memang Yesus nggak ada, yang bertemu dengan malaikat-malaikat itu dan berkata kepada mereka bahwa ia hidup. Sebenarnya fakta inilah yang seharusnya mereka kemudian yakini. Ini seharusnya tidak dianggap omong kosong oleh dua murid ini. Kenapa saudara-saudara? Karena sesungguhnya di tengah-tengah mereka menghadapi satu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Saat itu ketika berita itu disampaikan, sesungguhnya yang disampaikan adalah ada sebuah kebenaran yang melampaui dari apa yang mereka harapkan dan pikirkan sampai dengan saat itu. Yesus memang hidup. Bahkan Yesus yang hidup itu sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus yang hidup itu yang kemudian berinisiatif untuk menghampiri mereka. Yesus yang hidup itu saat itu sedang ada dekat dengan mereka, mendengarkan seruan kegalauan mereka. Yesus yang hidup itu ketika bahkan mendengar bahwa apa yang dikatakan oleh perempuan dan murid-murid yang lain, dua murid ini bilang, wah, itu omong kosong. Saudara, Yesus tidak langsung menegur mereka dengan keras. Tapi Yesus hadir dan terus mendengarkan keluh kesah mereka. Saudara, ada satu kebenaran yang ingin saya bagikan bagi setiap kita. Saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita, percayalah bahwa sesungguhnya Yesus yang hidup itu tetap hadir dan berjalan bersama-sama dengan kita. Dua murid tadi tidak menyadarinya, saudara-saudara. Dan melihat kondisi ini, Yesus pun kemudian mulai perlahan-lahan membukakan kepada mereka fakta ini. Yesus kemudian perlahan-lahan mulai menuntun mereka untuk mengerti, hey, bukannya ini yang seharusnya terjadi. Bukankah sudah mulai dari kitab Musa sampai dengan kitab segala nabi-nabi itu sudah dicatat bahwa Yesus yang adalah Sang Mesias itu harus melewati penderitaan bahkan sampai kematian. Perlahan-lahan Tuhan Yesus yang hadir bersama dengan dua murid ini kemudian mulai membukakan kepada mereka. Inilah faktanya, inilah kebenarannya, inilah yang sedang terjadi. Bahwa seperti apa yang ditulis di dalam perjanjian lama, bahkan di masa Tuhan Yesus hidup berkali-kali pun dia sudah mengatakan bahwa aku akan menderita. Aku akan mengalami penderitaan yang begitu rupa itu. Bahkan akan sampai mati di atas kayu salib. Tetapi Yesus itu pun berkata bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dia akan hidup.
Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini sesungguhnya adalah sebuah fakta di mana kebenaran ini melampaui dari segala harapan yang menjadi harapan mereka saat itu. Ketika mereka kemudian berharap bahwa Yesus yang adalah guru mereka seharusnya menjadi Mesias, pembebas dari penjajahan Romawi, justru yang menjadi rancangan dari Yesus, rancangan Allah yang kemudian sudah dinyatakan, sudah dikerjakan, yaitu bagaimana Sang Mesias itu membebaskan umat manusia dari belenggu dosa. Bukankah ini jauh melebihi dari hanya sekedar melepaskan dari penjajahan bangsa Romawi? Mengetahui kebenaran bahwa Yesus yang kemudian membebaskan umat manusia dari ikatan dosa, itu adalah sebuah karya yang luar biasa. Dia melakukan itu karena kasihnya. Dia melakukan itu di dalam penderitaannya sampai mati untuk menebus dosa kita. Karena itu adalah kebutuhan kita yang paling mendasar. Sudah secara perlahan-lahan, Yesus kemudian menuntun dua murid ini untuk mengerti kebenaran ini. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, kita bisa katakan atau kita bisa simpulkan, Tuhan Yesus tuh kayak pengen ngomong, saat kenyataan ini tidak sesuai dengan harapanmu, tunggu dulu. Jangan-jangan sebenarnya Yesus, Tuhan kita, Allah kita, punya rancangan yang jauh lebih besar, di mana rancangan itu adalah yang terbaik bagi kita. Yang sudah Dia rancangkan sebelum kita ada. Yang Dia rancangkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hanya saja keterbatasan kita sebagai manusia, itulah yang kemudian menutup mata kita, menutup pikiran kita. Untuk kita kemudian pada akhirnya sulit mengerti. Saudara, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada dua murid itu, betapa engkau ini bodoh dan lamban hatimu. Saudara, biarlah perkataan yang sama itu tidak diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Di masa-masa yang sulit seperti ini, ingat saudara-saudaraku, Yesus tetap menyertai dan berjalan bersama-sama dengan kita. Di masa yang sulit seperti ini, ayo jangan kita menjadi bodoh dan lamban hatinya. Tapi biarlah mata kita boleh tertuju kepada Tuhan dan membuat kita untuk meyakini bahwa ya, saat kenyataan tidak sesuai harapan, aku percaya bahwa Tuhan pasti punya rancangan, di mana rancangannya itu terbaik bagi kita untuk kemuliaannya, melebihi dari apa yang kita pikirkan dan harapkan. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya membaca sebuah artikel yang menceritakan tentang kehidupan seorang yang bernama Waris. Ia lahir di tahun 1965 di Somalia, Afrika. Namanya Waris dan orang tuanya memberikan nama ini karena punya arti yang sangat bagus. Artinya adalah bunga gurun. Saudara, biasanya ketika orang tua memberikan nama kepada anak, di situ ada unsur harapan supaya anak ini dalam menjalani masa hidupnya ya seperti namanya lah. Harapan orang tua Waris ini mungkin karena kondisi mereka yang nomaden, pindah-pindah di padang gurun yang ada di Afrika, di Somalia saat itu. Ya harapannya sekalipun mereka ada di dalam kondisi padang gurun seperti itu pun, dia tetap akan muncul menjadi bunga yang indah. Tapi saudara-saudara, dari artikel yang saya baca, kehidupan seorang Waris itu jauh dari indah.
Khususnya saudara-saudara di masa kecilnya, bahkan sampai dengan masa dewasanya, sungguh memprihatinkan. Saudara, di usianya yang keempat tahun, waris perempuan ini diperkosa oleh teman dari ayahnya. Saudara, kondisi itu kemudian membuat dia dikucilkan dan sesuai dengan adat istiadat mereka, maka waris atau perempuan ini, gadis kecil ini harus disunat. Dan tahukah saudara-saudara, dia disunat tetapi tanpa dibius dan itu sangat menyakitkan. Membuat dia kemudian mengalami pendarahan tetapi dia dibiarkan begitu saja tergeletak di bawah pohon. Itulah kehidupan atau masa kecil dari seorang yang bernama Waris. Di usianya yang ke-13 tahun saudara-saudara, ada fakta satu lagi tentang kehidupannya. Papanya sendiri menjual dia untuk kemudian dinikahi dengan laki-laki tua yang berusia 60 tahun. Wow, saudara hitung sendiri deh ya. Laki-laki tua 60 tahun sama gadis belia 13 tahun. Hitung sendiri berapa selisihnya. Dan lebih parah saudara-saudara, tahukah saudara bahwa papanya ini kemudian menjual waris seharga 5 ekor unta. Bayangin ada orang tua yang sekejam ini. Anaknya disejajarkan dengan 5 ekor unta. Saudara mengetahui akan rencana busuk dari ayahnya ini, dia kemudian mulai untuk merencanakan melarikan diri dari rumahnya. Dan pada akhirnya dia berhasil saudara-saudara. Dia sampai di rumah kerabatnya dan kemudian ketika dia ada di rumah kerabatnya itu dia mendapatkan kabar, mendapatkan tawaran dari kakak iparnya yang saat itu ada di Inggris. Kamu mau nggak datang ke sini? Nanti kamu kerja aja di sini. Oke, langsung dia kemudian berusaha cari cara gimana caranya supaya dia tetap bisa ke Inggris. Setelah di Inggris dia jadi pembantu rumah tangga. Dan hidup penderitaannya itu gak berhenti. Dia masih menderita. Sampai akhirnya saudara-saudara, dia kemudian berganti pekerjaan. Dia bekerja di sebuah restoran cepat saji. Dan disinilah terjadi kemudian perubahan hidup dari seorang Waris. Ceritanya saudara-saudara, ketika Waris kemudian sedang sibuk melayani orang-orang yang datang makan di restoran tersebut, ada seorang fotografer yang dari kejauhan dia mulai melihat bahwa perempuan ini cocoknya jadi model, nggak cocok jadi pelayan di restoran cepat saji ini. Akhirnya saudara-saudara, fotografer ini kemudian membuat apa yang ada dalam pikirannya itu menjadi sebuah kenyataan. Singkat cerita, Waris kemudian menjadi seorang model yang sangat terkenal. Dan ketika dia berbagi kisah hidupnya, maka kemudian ada orang yang tertarik untuk membukukan kisah hidupnya. Ada orang yang kemudian tertarik untuk membuat film tentang kisah hidupnya. Dia kemudian masuk ke PBB menjadi seorang wakil, menjadi seorang perempuan yang pada akhirnya lewat seorang Waris. Dia bisa menyelamatkan dalam tanda kutip perempuan-perempuan atau anak-anak perempuan yang ada di Afrika yang terikat dengan peraturan-peraturan adat istiadat yang ada di sana. Satu kali saudara-saudara ketika Waris kemudian diwawancara, dia berkata seperti ini. Aku percaya inilah pertolongan Tuhan. Ketika aku tidak sanggup membela diriku, ketika aku tidak diizinkan mati, itu karena Tuhan mau pakai aku dan menyelamatkan wanita-wanita Afrika lainnya. Ada banyak orang yang kemudian menyebut Waris sebagai mutiara hitam. Saudara, perjalanan hidup yang sulit sejak dia kecil sampai dewasanya mungkin membuat orang bertanya-tanya,
apa rancangan Tuhan yang baik bagi hidupnya. Dan mungkin ketika kita kemudian melihat kisah hidupnya, oh pada akhirnya dia jadi model. Oh enak ya, lah saya. Hidup itu terus sulit. Ada COVID-19 pula, makin sulit. Apa rancangan Tuhan yang indah buat saya? Tapi saudara-saudara, saya percaya ketika kemudian waris tadi bisa berkata, aku percaya inilah pertolongan Tuhan. Maka sesungguhnya di dalam kehidupan kita pun, di tengah-tengah masa sulit dalam perjalanan hidup kita pun, sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita syukuri di hadapan Tuhan. Atau sekalipun saudara-saudaraku sampai saat ini kita tidak bisa melihat apa sih hal baik yang Tuhan kerjakan bagi saya. Apa sih yang melebihi dari harapan saya saat ini yang katanya yang melebihi dari saya pikirkan dan harapkan itu yang sudah dirancangkan Tuhan itu tuh yang terbaik. Saudara mungkin sampai dengan saat ini pun kita nggak bisa ngerti, nggak nemu jawabannya tuh apa. Di tengah-tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit. Di tengah-tengah bahkan kehilangan pekerjaan yang mungkin kita alami. Bahkan ada juga di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Semakin memperjelas bahwa ini adalah kenyataan yang sungguh amat tidak saya harapkan. Tapi saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita saat kenyataan tidak sesuai harapan, tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Dia punya rancangan yang baik, yang sudah dia siapkan, yang sedang dia kerjakan. Sampai saat ini, bahkan sampai hari-hari ke depan. Saudara, ketika kita mulai putus asa, mulai frustasi, mulai patah semangat, mulai kemudian merasa bahwa gak sanggup lagi untuk berharap. Saudara, mari kita kemudian mengingat dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika dia harus melewati jalan penderitaan itu, saudara-saudaraku. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Yesus berkata kepada Bapanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." Saudara, saya pikir inilah yang seharusnya menjadi doa saya dan saudara di tengah-tengah kondisi seperti ini. Apa yang ada di hadapan mata kita, bahkan semua misteri di depan sana, kita nggak tahu. Semua itu bahkan adalah hari-hari yang mungkin sulit di luar dari harapan kita. Tapi mari kita mau belajar percaya, belajar berserah, belajar taat kepada rancangan Tuhan. Belajar setia mengikut Tuhan sampai dengan akhir hidup kita. Belajar untuk datang kepada Tuhan dan berkata, bukan kehendakku, dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Saudara, saya tahu tidak mudah di tengah-tengah kondisi seperti ini untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Bagi saya secara pribadi, saudaraku, tidaklah mudah. Saya pun bertanya-tanya pada Tuhan. Tuhan, apa sih maksud-Mu, apa sih mau-Mu? Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus mengalami ini? Saudara, sama seperti saudara, saya pun memasuki tahun 2020 ini dengan harapan bahwa tahun ini akan baik-baik saja. Saya pun memasuki tahun 2020 ini dengan satu rencana, satu rancangan yang saya sudah pikirkan baik-baik. Saya akan melakukan ini dan itu. Saya bahkan berdoa, bergumul dan tanya Tuhan,
Sebelum saya ada di tahap dimana saya yakin saya mau jalan seperti ini bersama Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, kondisi seperti ini, kondisi yang saudara alami itu pun kondisi yang saya alami. Dan kemudian membuat saya bertanya, Tuhan apa sih maksud Tuhan dan mau Tuhan? Saudara, di dalam pertanyaan-pertanyaan saya ini, satu kali di dalam perenungan saya, maka saya yakin Tuhanlah yang memunculkan rangkaian kata-kata yang disertai nada-nada yang membuat saya berkata di hadapan Tuhan, ya Tuhan, oke, rancanganmu yang terbaik bagiku, jalanmu yang terindah bagiku. Kadang memang aku tidak mengerti Tuhan, namun aku mau belajar percaya bahwa Engkau Tuhan besertaku. Saudara, izinkan saya untuk menyanyikan lagu ini bagi kita sekalian. Rancanganmu itulah yang terbaik, dan jalanmu yang terindah bagiku. Meski kadang tak dapat ku mengerti, namun ku percaya Kau Tuhan besertaku. Ku mau berjalan bersamamu Tuhanku, ku mau berjuang jalani semua, ku mau setia di dalam kehendak-Mu sampai akhir hidupku. Ku mau taat pada rancangan-Mu, sebab rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu, Yesus. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhanku, ku mau berjuang jalani semua, ku mau setia di dalam kehendak-Mu sampai akhir hidupku. Ku mau taat sampai akhir hidupku. Ku mau taat pada rancangan-Mu. Sebenarnya inilah yang menjadi doa, keyakinan, dan komitmen saya di hadapan Tuhan. Saat kenyataan tak sesuai harapan kita, mari saudara-saudara, tetaplah percaya bahwa rancangannya yang terbaik bagi kita untuk kemuliaannya. Saat kenyataan tak sesuai dengan harapan kita, mari kita mau sama-sama percaya bahwa Dia Tuhan tetap berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Bawalah setiap kegentaran-Mu, bawalah dirimu apa adanya di hadapan Tuhan. Mungkin dengan segala keputusasaan kita, dengan segala tanda tanya kita,
Dengan satu perasaan di mana kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita berjalan sendirian di tengah-tengah situasi saat ini. Datanglah secara pribadi di hadapannya, memohon kiranya Tuhan yang akan terus menyertai kita. Memohon kiranya Tuhan yang akan memampukan setiap kita untuk boleh terus percaya, setia, taat kepadanya. Dan berkata, bukan kehendakku ya Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi atasku. Ini setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Tolong kami di masa-masa sulit di mana kenyataan tidak sesuai dengan harapan kami. Tolong kami untuk terus percaya bahwa Engkau ada, Engkau bersama kami, dan Engkau sedang merancangkan sesuatu yang besar, yang indah, yang baik, yang mulia bagi kemuliaan-Mu dan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami, ini doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita mau sama-sama bawa doa kita bagi bangsa kita ini. Mari kita mau sama-sama berdoa, biarlah Tuhan yang memulihkan, biarlah Tuhan yang sembuhkan bagaimanapun situasi kita saat ini. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ya Tuhan Allahku, pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Mari kita mau sama-sama sekali lagi datang di hadirat-Nya. Kita mau sama-sama sujud merendahkan diri. Kita mau menyembah Dia. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami mau sujud rendahkan diri. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, Sayangilah, sayangilah
Ya Tuhan Allahku, Pulihkanlah sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Indonesia, pulihkanlah. Indonesia, pulihkanlah. sembuhkanlah bangsa kami Tuhan. Sembuhkanlah Hati kami, hidup kami. hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doa kami. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Indonesia, pulihkanlah. Inilah seruan kami kepadamu ya Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kami hanya mau menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemerintah kami. Pakailah mereka ya Tuhan supaya mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, Engkau juga yang akan menganugerahkan kekuatan, kesehatan bagi setiap mereka, bahkan keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami mau terus berdoa memohon pemulihan yang asalnya daripada Tuhan. Ketika kondisi bangsa kami ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi impian, angan-angan dan harapan kami. Kami mau belajar untuk mempercayakannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tidak tinggal diam. Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Bahkan setiap kami umat-Mu ya Tuhan yang ada di bangsa ini, kiranya Engkau juga yang akan memakai kami untuk kami boleh menjadi masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab. Untuk kami boleh melakukan bagian kami. Sekalipun memang ya Tuhan, sebulan telah berlalu dan itu mungkin membuat kami bosan, membuat kami ingin sekali untuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Tapi ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong setiap kami, supaya kami pun sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tetapkan ada di bangsa ini, kami boleh mensukseskan apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk kota Surabaya. Engkau kiranya juga yang akan terus menyatakan perlindungan-Mu ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Di rumah mereka masing-masing, di tempat tinggal mereka masing-masing. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Anugerahkanlah kiranya kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan
Berkatilah untuk usaha pekerjaan mereka. Berkati setiap mereka yang sedang studi, mereka yang sedang mengerjakan skripsi ataupun tesis mereka. Berkati juga setiap mereka ya Tuhan yang saat ini jauh dari keluarga mereka. Tuhan kiranya akan memberkati keluarga mereka dimanapun mereka berada. Dan biarlah ya Tuhan, sekalipun kami terpisah jauh dengan orang-orang yang kami kasihi, kami boleh terus dipersatukan di dalam kasih Kristus. Kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk tenaga medis. Tuhan, Engkau kiranya yang akan berikan kesehatan, kesabaran. Engkau yang akan menolong mereka di dalam mereka mengelola emosi mereka. Dengan segala apa yang harus mereka alami sehari-harinya. Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya setiap tenaga medis yang ada boleh Tuhan pakai untuk boleh membawa setiap saudara-saudara kami, mereka yang sudah menjadi pasien yang positif dengan COVID-19 ini. Mereka yang mungkin saat ini ya Tuhan begitu kesakitan, Tuhan tolong. Tuhan, Engkau juga kiranya akan menghibur saudara-saudara kami, mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka. Engkau kiranya yang akan hiburkan dan kuatkan. Ya Tuhan, pada akhirnya, di akhir ibadah kami pada hari ini, kami mau belajar untuk terus mengagungkan Engkau. Allah kami yang besar, Allah kami yang jauh melebihi kebesaran persoalan hidup kami. Allah kami yang mau terus kami percayai, Allah kami yang selalu menyertai kami. Biarlah kepadamu ya Tuhan segala pujian, syukur, hormat. Terimalah semuanya ini ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau disenangkan, ditinggikan lewat ibadah kami pada hari ini. Mari jemaat Tuhan, di akhir ibadah ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan Dia sumber berkat yang akan memberkati setiap kita. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, anugerah dan cinta kasih dari Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, penyertaan, pertolongan, penghiburan, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya.